Saya ngeraba nih, kayak kita duduk gini saya ngeraba kok ada tulang. Kayak gini nih. Kayak tulang berhenti di satu titik. Terus saya raba yang kanan, kok nggak ada ya? Terus saya pikir masa tulang tumbuh di situ. Jadi Seninnya saya ke rumah sakit terdekat dekat kantor, saya mau USG breast. Radiologisnya langsung bilang, Bu, yang jelek, yang kiri jelek. Jangan pulang ya habis ini. Ketemu onkologi, itu saya nanya, onkologi apa? Bedah kanker. Hah? Kaget. Jadi nggak ada tanda. Maksudnya nih kita bicara organ, payudara saya tidak ada nanah, tidak ada perubahan bentuk, tidak ada memar, tidak ada benjolan, tidak ada, nggak kelihatan. Jadi harus ditekan baru kelihatan ada terasa. Benjolan. Ya. Dokternya 45 menit ngomongin saya. Tahu nggak pertama yang dia tanya apa? Pertama kali mens umur berapa? Menstruasi. Menstruasi, iya. Saya jawab kelas 5 atau 6 SD, sekitar 10-11 tahun. Dan itu normal sebenarnya? Enggak. Jadi dia bilang dia kasih tahu itu early menarche istilahnya. Early menarche itu pubertas dini. Kan sering kita bilang anak zaman sekarang cepat gede ya. Jangan bangga loh. Itu enggak, itu something wrong. Ada hormonnya enggak Tanggal 26 itu akhirnya MRI breast. Jadi ketemu dokter kedua ya. Ketemu dokter 5 hari kemudian ya? Yes, wow. cepet kok. Jadi dokter kedua bilang USG-nya memang ini udah suspek. Dia bilang MRI breast ya, saya mau lihat sayatannya segede apa. Kita tunggu kan, begitu lihat hasilnya itu sudah 80% menjalar di payudara kiri. Akhirnya kita bahas soal metode operasi. Jadi shocknya di situ sempat nangis sedikit, tapi ya udah kita proceed operasi tanggal 27 langsung besokannya. Wow, 6 hari setelah diagnosa langsung operasi langsung. Wow, cepet kan. Dokternya langsung bilang, habis ini langsung kemo ya. Nah kita nih sebagai pasien itu belum mencerna kenapa ya. Jadi kita tuh kaget, gitu dok. Kayak orang pabrik nih dia habis operasi kemo. Saya waktu itu nggak second guessing, nggak nanya. Saya pikir ya udahlah dokter pasti tahu yang lebih terbaik. Tahu mungkin yang terbaik. Nggak nanya pula. Jadi tiap orang rupanya kalau di kemo reaksinya beda-beda. Nah dari situ saya tahu imun tubuh saya parah sekali. Saya mulai kemoterapi, ini regimen obatnya ya. Nah ternyata regimen obatnya itu agresif. Nah itu saya bisa muntah 7-12 kali sehari. Saya ada GERD, tahu gastroesophagus reflux disease. Saya udah endoskopi, sudah kolonoskopi. Saya kolonoskopi di Penang, dia bilang irritable bowel syndrome. Kita sebutnya radang usus mungkin orang bilang. Jadi begitu obat kemonya masuk, itu GERD sama IBS-nya kumat samaan. Kalau orang GERD, siapa yang ada mah di sini? Pasti tahu rasanya ya, dadanya ngonci, kayak nggak bisa nafas. Jadi tiap 3 jam sekali, saya pencet bel, panggil suster, saya bilang give me painkiller waktu di Guangzhou. I cannot sleep, saya bilang saya nggak bisa tidur. Yang namanya air mata itu netes saya udah nggak kontrol, tapi diem, saya saking sakit. Jadi ngudek di dalam mau keluar. Tapi sini yang ngonci. Can you imagine how it feels? Jadi saya bilang kasih saya painkiller sama obat kayak penenang supaya ini bisa kebuka nafasnya. Tiap 3-4 jam sekali. Jadi rasanya kalau orang mau tanya ya kayak mau mati lah. Dok, aku ada makan pantang nggak? Ngapain nyiksa diri? Udah makan aja semua. Waktu itu saya mikir logika gini, saya butuh jawaban dari seorang dokter gimana sel kanker bertumbuh. Saya tanya waktu terdiagnosa, dok kenapa sel kanker tumbuh? Dia bilang, udah nggak usah mikir ke situ, kan udah ada, move on aja buat treatment. Logika aku waktu itu adalah kalau dokter tidak bisa jelasin kenapa ada cancer dan dia tidak tahu kenapanya, gimana dia bisa efektif. Jadi saya lagi ngantri, kan tiap mau kemo tuh kita visit dokter ya. Terus kita antri nih ketemu pasien. Misalnya nih, misalnya. Aku tanya. Kalau iya juga gak apa-apa. Jadi
Aku tanya, kita kalau di onkologi kita udah nggak tanya sakit apa, Iya. kita udah tanya stadium berapa. Jadi udah memang sama rasa sama rata ya. Jadi kalau ada punya IG, komunitasnya ada statusnya stadium berapa gitu ya. Stadium Oke. berapa. Jadi dia bilang, oh aku stadium 3, oh aku stadium 4, oh ini lagi kemo keberapa? Dia bilang, aku tuh udah kemo, udah selesai 2 tahun lalu, tapi relapse. Ini ternyata penyakit kanker tersebut ketika sudah dinyatakan remisi atau sembuh Dia sebenarnya bukan masih sembuh bisa. total ya. Iya, masih Jadi bisa. dia cuma tidur sebenarnya gitu ya. Jadi Saya kan tergantung- tanya sama Ya. dia, Bu, Pak, saya ketemu banyak kanker nasofaring, kanker breast, payudara, kanker testicular, kanker tiroid. Nah, cuman namanya saya nggak bisa sebut. Ya. Saya lihat, saya tanya nggak sama dokternya, kenapa relapse? Dia bilang nggak tahu tuh. Terus ubah makan nggak? Aku tanya. Enggak, dokterku yo suruh makan jangan. kode wae apa aja. Di Instagram saya follow juga breast cancer survivor yang seumuran aku banyak. Oke. Kalau di Indonesia Aha. keseringan tuh usia 45, 50, Udah Oke. 60. dewasa Nah, ya. udah Oke, tua. ya. Tapi yang usia aku itu di UK, di US, di New Oke. Zealand banyak, bahkan Oke. lebih muda. Oke. Saya DM-an saling Oke. support gitu. Tahu-tahu saya lihat Januari Februari kansernya kembali relapse. Oke. Terus padahal baru selesai treatment tahun 2018. Oke. Terus aku lihat instastory-nya. Mereka ngupload makanan apa? Apa? Yaitu ham, bacon, and cheese. Oke. Jadi aku tambah penasaran, oke, something wrong ya. Aku kan nanya sama mereka, does your doctors tell you to not eat certain food? Dia bilang, no, they said it's fine to eat any kind of food. Cuman kurangin juga bakar-bakaran sama. Dokter saya yang handle 7. Dari Tujuh-tujuhnya Cina kompak. sama Jakarta. Jawabannya mirip. Oke. Apa aja, you can eat whatever you want, tapi kurangin bakar-bakaran. Oh iya, Dia karsinogen bilang, ya Iya, mungkin. karsinogen. Ya, oke. Saya googling, WHO aja udah mengklasifikasikan red meat itu karsinogenik kelas 1. Terus logika saya, loh kok masih disuruh nggak apa-apa. Masih nggak apa-apa. Dari situ saya pulang, saya cari buku, baca buku. Memang semuanya dokternya di luar negeri ya, Oke. tidak ada di Indonesia. Oke. Tapi saya baca mereka punya background, ini valid. Oke. Ini science based loh, Ya. dan pembuktiannya segunung. Aku ingat 19 Februari baca The China Study. Berarti artinya 19 Februari belum Mulai langsung gak baru. makan daging. Jadi kalau orang kemo, sel darah putihnya turun, imun tubuhnya. Tahu nggak Iya. disuruh makan apa? Telur putih Telur putih sama daging ayam naikin. untuk menaiki. Oh, Oke. iya. Begitu 19 Februari saya berhenti, saya makannya chickpeas sama brokoli. Oke. Langsung naik jadi 7 leukosit saya. Saya tahu kenapa kita dapat kanker. Oke. Oke, mungkin bisa next Next slide. ya. Nah, ini banyak yang orang nggak tahu dan dokternya pun nggak jelasin ke kita. Jadi dari buku yang Pak Dr. Colin Campbell itu gampang sekali dia jelasinnya. Dia bilang ibarat tabur benih nih, Iya. karsinogenik masuk, Iya. itu happen in seconds and minutes. Oke. Nah, tapi benih cancer itu untuk bertumbuh dia butuh tanah yang subur. Betul. Jadi badan kita ini kayak tanah. Nah, Ah. tanah yang subur ini adalah tanah yang berisi tentang nutrisi-nutrisi yang bisa memperbesar sel kanker. Iya. Contohnya, Jadi misalnya makan yang animal protein, ya. itu pro inflamasi dan memang terbukti dibawa ke laboratorium sama Pak Colin Campbell menyebabkan liver cancer di tikus. Benar, valid. Sama susu sapi. Pas saya baca ini, saya flashback balik hidup saya. Oh, it is really make sense. Saya kan early menarche, mensnya lebih cepat. Oke. Berarti hormonnya sudah nggak balance dari kecil. Jadi waktu saya kecil saya doyan sekali susu formula sampai usia 6 sampai 7 tahun. Saya masih ingat. Oh. Oke. Jadi kalau misalnya ibu-ibu, bapak-bapak yang punya anak masih kecil kan abis ASI kan selesai terus kasih apa Ya. gitu ya. Nah, pergi ke dokter ahli nutrisi vegan. Nanti dia akan kasih tahu. Oke. Ada adik saya, dokter, ahli gizi, ahli Vegan. nutrisi. Jangan titik ya, ada koma ya. Ya. Vegan ya. Vegan. Pak Susianto mungkin? Ya. Kalau udah stage 3 itu biasanya udah metastase. Sudah pas di PET scan udah di mana-mana. Nah, itu udah harus agresif memang ini ya, tapi sangat bisa disembuhkan. Buku yang Radical Remission. Oke, stop. Yang Oke. kelima. Radical remission ya, oke. Ya, ini buku powerful buat pasien kanker.
Ini disertasi Dr. Kelly Turner. Oke. Dia S2-nya di Harvard by the way. Wow. Jadi dia interview lebih dari 1.000 cancer patient yang survive radical remission ketika kemo radiasi sudah nggak mempan dan mereka ada yang menolak kemo radiasi. Ya. Survive nomor 1 tahu nggak apa yang dia ubah? Makan. Oke. Jadi konfirmasi ya, sampai sudah dirinya tubuhnya udah nolak semua cara medis, paling bisa sembuhkan dengan cara pola makan. Salah satunya ya. Ya, artinya tidak cukup hanya makan doang karena cancer multifaktor. Yang saya akui saya banyak gak sehatnya adalah saya jarang gerak. Kan duduk terus ngetik. Saya jarang olahraga, makanya sedentary lifestyle. Terus pola tidur gak sehat. Saya tidur jam 2-3 pagi. Jadi hormon melatoninnya tuh gak keluar. Jadi saya kortisol levelnya naik, gampang stres. Di kantor juga saya senggol bacok. Jadi Anda bisa bayangkan saya bombardir badan saya sebetulnya dengan karsinogenik gitu. Sebenarnya sangat bisa dicegah jadi sebenarnya kanker itu. Banyak faktor yang bisa kita kontrol kan. Sebetulnya. Dari mulai makanan nomor 1. Not at all. Kenapa? Karena it's all about mindset. Jadi saya nggak lihat makanan daging, ham, bacon, and cheese sebagai makanan. Saya lihatnya sebagai racun yang berpotensi membuat karsinogenik di badan. Enggak, jadi waktu habis kemo, saya tuh pegang obat kemo tuh 1 kotak segini nih, pil-pilnya. Buat GERD, IBS, terus naikin darah putih, lepas semua. Saya putuskan, saya nggak mau radiasi, saya nggak mau hormonal terapi juga. Jadi harusnya kan saya minum tamoxifen, 1 butir sehari. Saya nggak mau, karena saya udah baca bisa ternyata di reverse, asal ubah gaya hidup. No obat-obatan? Nggak ada. Really? Bener. Saya hampir nggak percaya soalnya, really? Kamu tahu saya polisilen udah nggak mempan, saya harus masuk Nexium double untuk mah saya. Wow. Karena saya ada mah. Dan sekarang no obat-obatan? Nggak. Dengan pola? Whole food plant-based diet, vegan. Jadi saya hanya makan yang kalau ditanam, dicabut nggak berubah bentuk. Ditanam, dicabut gak berubah bentuk ya. Kalau perkedel berubah bentuk dong ya. Jadi saya makan sayur, buah, biji-bijian, kacang-kacangan, raw dan steam. Semua di steam kebanyakan. Kenapa? Karena saya baca penelitian kalau di steam sulforafen dan phytonutrientsnya naik. Kan saya habis kemo, jadi kan defisit nutrisi. Jadi saya harus gempur dengan banyak nutrisi. Terus saya bikin cold press juice. Nah ini contohnya saya bawa hari ini yang saya mau tanya, kenapa sih Rebecca talk show kok bawa-bawa warna-warna kayak gini? Jadi sehari saya konsumsi ini dua ini 1 liter ya? 1 liter? Ini 1 liter, saya pagi atau siang, malam, sore makan lagi, minum 2 liter, selain itu juga air putih? Air putih 2,5 liter. 2,5 liter, 4,5 liter? Ya, gak apa-apa kok. Jadi saya rebus barley, campur lentils, campur quinoa. Jadi 1 kasih parsley kering, daun parsley sama daun oregano, rebus, udah. Saya makan sama sayur-sayuran ini, cruciferous vegetable, anti-cancernya tinggi. Dan after that no more obat? Enggak. Sampai sekarang? Sampai sekarang? Enggak. Saya pikir kan kalau saya makan brokoli kan bikin gas ya. Enggak tuh, ini perut saya rata. Saya hanya makan sayuran organik free pestisida. Kalaupun kepepet sekali, ibu rendem pakai asam jawa selama 30 menit sampai pestisidanya rontok. Semua buah, jeruk peres sama apel aja saya sikat. Sampai licin, sampai saya rasa dia udah rontok. Jadi kalau nggak organik saya nggak berani. Sekali saya kemoterapi di Guangzhou 125 juta. Nah, sekali kemo 125 juta. Kita ambil kalkulator. Lebih mahal organik apa lebih mahal kemo? Iya, betul. Jadi banyak orang pelit buat hidup sehat dirinya. Hidup sehat. Tapi nanti begitu di ujung hari tuanya dia terdiagnosa kayak gini, dia akan keluar miliaran. Karena cancer itu multi-billion dollar business to be honest. Tapi orang nggak ada yang tahu besok dia terkena jantung atau kanker. Orang pikir nanti aja deh saya mau ubah diet vegannya minggu depan, bulan depan, tahun depan. Tahu-tahu dia MRI udah di mana-mana. Saya bersyukur sekali sekarang saya kena cancer karena itu turning point saya bisa berubah. Coba kalau enggak, saya masih makan daging. Gitu. Itu jadi jangan tunda hidup sehat.